Oke, tentang sumber ajaran Islam, kita tahu semua ya bahwa agama Islam, aturan-aturannya itu punya sumber hukum. Dan kita tahu bahwa sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Pertama kita bahas dulu apa itu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa, dia diambil dari kata-kata qoro'a. Qoro'a artinya baca, membaca ya. Makanya perintah pertama itu yang turun kepada Nabi Muhammad ketika di Gua Hira adalah Iqra. Iqra artinya bacalah. Sehingga Al-Quran itu secara makna bahasa artinya bacaan. Nanti diserap ke bahasa Indonesia menjadi koran. Koran artinya kan bacaan tuh. Oke, itu secara makna bahasa ya. Jadi Al-Quran artinya bacaan. Tapi tidak semua bacaan disebut Al-Quran. Karena nanti kata Al-Quran dikhususkan untuk yang kita bahas ini. Yaitu Al-Quran adalah kalamullah, ya, ucapan-ucapan Allah, kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi khusus kepada Nabi Muhammad saja. Karena kalamullah nanti banyak. Ada yang diturunkan ke Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Nah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara khusus. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang kita tahu. Yang kalau dibaca, itu menjadi nilai ibadah. Bernilai ibadah. Jadi kalau kita baca kalamullah itu, maka kita dianggap sedang beribadah. Satu-satunya bacaan yang kalau kita baca, paham atau enggak paham, bernilai ibadah dapat pahala, itu hanya Al-Quran. Kalau yang lain, belum tentu. Ya, belum tentu dapat pahala. Oke. Kemudian itu definisi ya, definisi Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kita tahu Al-Quran itu turun 2 periode, ya. Yang pertama turun di Mekah, yang kedua turun di Madinah. Periode pertama sekitar 9 atau 10 tahun, periode kedua sekitar 12 atau 13 tahun. Jadi totalnya kurang lebih 22 tahun, lebih dikit ya. Ada yang bilang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, dalam 2 periode itu, konteks ayat-ayat yang turun berbeda. Ketika dia Mekah, ayat-ayat yang turun itu lebih condong kepada pembentukan akidah. Penanaman akidah ya. Penanaman akidah, memperkuat keyakinan, lebih memperkenalkan tentang Tuhan, siapa Allah, dan lain sebagainya. Tapi ketika di Madinah, maka ayat-ayat yang turun itu sudah lebih universal tentang konstruksi ibadah, tentang akhlak-akhlak dan lain sebagainya itu didominasi di Madinah penurunannya. Karena di Madinah ini sudah terbentuk masyarakat Islam, tinggal ngebentuk atau ngembangin yang lebih rapi lagi secara sistematis masyarakat Islamnya. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara ayat-ayat yang turun di Mekah dengan ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Al-Quran ini menjadi mukjizat Nabi terbesar. Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah yang terbesar. Di samping mukjizat-mukjizat yang lain. Ya, mukjizat definisinya adalah sesuatu yang kalau kita lihat, maka kita nggak bisa bantah. Itu namanya mukjizat. Nabi banyak mukjizatnya. Tapi yang paling kuat, yang kekal sampai sekarang adalah Al-Quran. Karena mukjizat Nabi yang lain itu terjadi pada hari itu, habis itu selesai. Nggak ada lagi. Tapi Al-Quran itu mukjizatnya kekal sampai nanti hari kiamat. Di antara contoh mukjizat Al-Quran, Al-Quran itu satu ketika, jadi ada sebuah cerita di hadis, ada 3 orang pembesar Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abu Sufyan, yang ketiga namanya Al-Akhnas. 3 orang ini nih pembesar Quraisy nih, ya, pembesar dedengkotnya orang Quraisy. 3 orang ini kemudian secara diam-diam, masing-masing, nggak janjian ya, masing-masing secara diam-diam
itu mengendap-endap ke rumah Nabi. Tapi masing-masing di sisi yang berbeda. Di rumah Nabi, di kota Mekah waktu itu, untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad. Ya. Masing-masing dengerin nih. Begitu udah selesai, pas pengen pulang, 3 orang ini ternyata kepapasan di jalanan. Tahu kan ya, paham ya kepapasan ya. Tiba-tiba ketemu nggak sengaja, kaget masing-masing. Lah, Abu Jahal, lah, Abu Sufyan, Aktas ngapain pada kesini gitu-gitu kan. Terus bertiga orang ini janjian, udah jangan balik lagi besok-besok. Ya, ntar kalau orang-orang melihat kita kemari dengerin Quran, malu kita. Oke, tapi hari keduanya balik lagi, sampai hari ketiga balik lagi, pada penasaran. Nah di hari ketiganya kemudian, yang namanya Al-Akhnas ini berkunjung ke rumah Abu Sufyan. Kata Akhnas, Abu Sufyan, gimana pendapat ente tentang yang kita dengar dari bacaannya Muhammad itu? Kata Abu Sufyan, kayaknya gua rasa bacaannya Nabi Muhammad bener dah gitu. Karena apa yang dia bacain itu ada yang gua tahu juga gitu bahwa itu benar. Tapi sebagiannya emang gua belum tahu gitu kan, nih kata-kata Abu Sufyan pakai bahasa kita. Kata Akhnas, iya juga, gue juga ngerasa kayak begitu katanya gitu. Nah Akhnas kemudian ke rumah Abu Jahal, ke rumah Abu Jahal, nanyain juga hal yang sama. Gimana pendapat Abu Jahal? Apa kata Abu Jahal? Kami itu maksudnya keturunan Bani Makhzum. Jadi Abu Jahal itu punya punya nasab namanya Bani Makhzum. Nabi Muhammad punya nasab namanya Bani Abdi Manaf. Kata kata eh, Abu Jahal, kami bersama mereka itu bersaing. Kami kasih makan, mereka juga kasih makan. Maksudnya sedekah. Kami sedekah, mereka pun sedekah. Kami berkorban, mereka pun berkorban. Kami berbuat baik, mereka pun berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka ngaku punya nabi, bentar ya, kata Abu Jahal, tapi kalau mereka ngaku punya nabi, kita nggak punya, gitu. Masa kita kalah, gitu. Jadi Abu Jahal itu sebetulnya mengakui bahwa bacaan Quran itu benar kontennya. Dia tahu, tapi dia nggak mau ngakuin Nabi Muhammad sebagai Rasul karena dia nggak mau kalah bersaing dengan Bani Abdi Manaf tadi, gengsi. Nah, dari sinilah kemudian Al-Quran itu seandainya dibaca betul-betul, dipahami baik-baik, apa yang diajarkan, hikmahnya juga apa, orang tuh pasti bakal mengatakan ini nggak mungkin bikinan Muhammad, ini pasti bikinan Tuhan. Nah, kalau ini bikinan Tuhan, berarti informasi-informasi yang dibawa adalah perkara-perkara yang benar. Bahwa Tuhan itu namanya Allah, bahwa nanti di hari akhir akan ada hari pembalasan, ada hari timbangan, ada surga, ada neraka, gitu. Itu diantaranya. Pernah juga kemudian, ini ketika Nabi sudah jadi Rasul, udah lama gitu ya, ada perjanjian dengan orang-orang kafir di kota Madinah waktu itu ya. Perjanjian untuk tidak perang, gencatan senjata namanya. Kalau nggak salah, Suluh Hudaibiyah kalau salah. Jadi gencatan senjata disebut dengan Suluh Hudaibiyah. Nah itu perjanjian-perjanjiannya, kalau dibaca, itu sangat merugikan orang Islam. Sangat merugikan orang Islam. Di antaranya adalah, kalau ada orang Islam balik ke agama asalnya, yaitu kafir lagi, maka orang Islam nggak boleh maksa dia untuk bertahan di Islam. Karena dianggapnya orang itu balik ke agama asal. Kalau balik ke agama asal ya jangan dipaksa-paksa gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau orang kafir maksa orang Islam untuk balik ke agama asalnya, orang Islam nggak boleh ngelarang. Karena orang kafir ini sedang berusaha mengembalikan saudaranya gitu. Kan ngeselin ya, ini peraturan ngeselin. Tapi kata Nabi, nggak apa-apa, kita iyain aja. Nabi cuma minta satu hal, jangan ganggu orang-orang berdiskusi. Udah itu aja. Ketika mereka berdiskusi tentang Allah, tentang Islam, jangan diganggu, biarin aja. Akhirnya dalam beberapa tahun ternyata semakin semakin dibiarkan diskusi itu berkembang, semakin banyak yang masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Quran itu seperti satu tambah satu sama dengan dua. Orang itu kalau dibilang satu tambah satu sama dengan dua, itu pasti sepakat, gak mungkin enggak. Nah, kebenaran Islam itu seterang itu, sejelas itu, satu tambah satu sama dengan dua. Gak mungkin ada yang bantah kan, gak mungkin ada yang bilang, enggak,
atau sama 13 gitu, enggak kan? Nah, itu kan seperti itu. Itulah kenapa konten Al-Quran itu, kalau kita kaji lebih jauh lagi, kita akan temukan kebenaran seterang satu tambah satu sama dengan dua. Cuman sayangnya kita ini males baca, males merenungi, dan lain sebagainya. Kita mau yang singkat-singkat aja. Sekarang aja dakwah sosmed, itu yang diminatin kalau dipotong-potong. 1 menit, 2 menit. Padahal konten segitu tuh nggak bisa menjelaskan secara utuh. Jadi sering salah paham dan lain sebagainya. Itu tentang kemujizatan Al-Quran. Kita baru bisa merasakan kalau kita masuk lebih dalam lagi. Oke, berikutnya tentang fungsi Al-Quran. Kenapa mesti diturunkan Al-Quran? Kita sudah pernah bahas ketika bahas tentang agama, bahwa Al-Quran adalah sumber pokok ajaran agama. Sama seperti kendaraan, kita beli mobil, produsen itu harus mengeluarkan buku pedoman untuk petunjuk keselamatan si mobil ini. Begitupun Allah menciptakan manusia sebagai produsen, Allah menciptakan buku pedoman keselamatan si manusia, supaya nggak cepat rusak dan sebagainya. Nah, itulah tujuan kenapa Al-Quran diturunkan. Gitu ya. Tentang kontennya, ada apa aja konten di Al-Quran? Tadi kita sudah bahas. Yang pertama ada konten akidah, ya, tentang penguatan akidah. Di Al-Quran itu banyak ayat-ayat tentang penguatan akidah. Yang kedua tentang konten ibadah, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana berinteraksi kepada Allah, dan lain sebagainya. Ibadah dan muamalah. Muamalah itu hubungan sosial, jual beli, kemudian tentang riba, gitu-gitu ya, tentang judi dan sebagainya, itu dibahas juga di Al-Quran. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, itu yang kedua. Yang ketiga tentang hukum, ya, hukumnya hukum kriminal seperti pencuri potong tangan, zina dicambuk, itu namanya hukum kriminal. Itu juga dibahas ya di Al-Quran. Lalu ada akhlak, yang keempat, ini juga banyak tentang akhlak. Yang kelima tentang sirah, ya, kisah-kisah apa namanya, kisah-kisah para nabi-nabi sebelumnya dan umat-umat terdahulu, baik yang nabi ataupun yang bukan nabi. Seperti Luqman. Luqman itu bukan nabi, ya, dia orang biasa. Luqman bukan rasul. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan. Ya, tapi kebanyakan mengatakan bukan nabi, dia hanya wali biasa. Lalu juga Ali Imran juga bukan nabi, dia orang biasa, tapi orang yang alim, ya, pendeta lah gitu ya. Diangkat kisahnya di Al-Quran, banyak kisah-kisah di sana. Yang keenam, Al-Quran itu juga memberikan isyarat tentang sains, ya. Jadi banyak hal di Al-Quran itu mengungkap tentang sains. Seperti misalnya di surah Yasin ada tentang zat klorofil sebagai bahan bakar. Jadi Allah menciptakan api gitu ya. Minasyajaril akhdari naro gitu. Dari pohon yang hijau lalu jadi api. Ini sebetulnya sains. Kemudian juga bicara tentang kapal di atas laut. Itu Al-Quran ngomong begitu tuh. Itu tentang sains kan. Kok bisa nggak tenggelam gitu. Itu Al-Quran ngomong begitu. Kemudian tentang awan, tentang hujan. Itu kan sains semua. Nah, itu Al-Quran pun ada konten itu. Jadi yang pertama tadi akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga ada hukum kriminal dan sebagainya, yang keempat ada akhlak, yang kelima ada kisah-kisah Nabi terdahulu, yang keenam ada isyarat-isyarat untuk pembangunan atau sains, ya, tentang sains. Oke, itu tentang Quran ya. Nah, Al-Quran ini diturunkan dengan keterbatasan. Keterbatasan dalam arti keterbatasan kata-kata. Ya. Secara konten dia sudah mencakup semua, universal, tapi kata-katanya terbatas. Sehingga kadang-kadang pesan yang terbatas itu nggak bisa langsung dipahami oleh orang-orang tertentu. Ya kan? Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan bersama dengan penerjemahnya, dengan penjelasnya. Maka diutuslah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad Rasulullah berposisi sebagai penafsir Quran. Jadi hal-hal yang belum jelas di Quran, Nabi yang jelasin. Maka semua ucapan Nabi, semua gerak-gerik Nabi, itu menjadi representatif dari Quran. Jadi memang Allah sudah mendesain Nabi bahwa Nabi
semua tingkah lakunya, semua gerak-geriknya, semua ucapannya itu adalah contoh-contoh yang keluar dari Quran. Jadi kalau ada pembahasan di Quran nggak jelas, maka kita bisa ngeliat ke Nabi. Nabi bagaimana cara ngelakuinnya? Contoh tentang sholat. Al-Quran perintahkan kita buat sholat, betul. Tapi Al-Quran nggak ngajarin bagaimana cara sholat. Yang ada rukunya, ada sujudnya itu nggak ada di Al-Quran. Maka sahabat-sahabat Nabi itu mempelajari cara sholat dari apa yang Nabi praktekkan. Nabi sendiri belajarnya kepada malaikat Jibril. Jadi ucapan tadi, perbuatan Nabi tadi menjadi hukum atau menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ya karena fungsi Nabi sebagai penerjemah tadi. Penerjemah Al-Quran atau kadang-kadang yang belum ada di Al-Quran, Nabi yang memberikan hukumnya. Nah, yang kedua ini kita sebut sebagai hadis atau as-sunnah. Ya. As-sunnah secara makna artinya tadi kebiasaan-kebiasaan. Ya. Perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi itu namanya sunnah, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Kalau hadis memang secara makna hadis itu ucapan. Tapi yang dimaksud hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi, ma'udi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn wa himmatin dan sebagainya. Semua yang disandarkan kepada Nabi, tentang ucapan Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi, fisik Nabi, itu semua namanya hadis. Nah, itu semua menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Jelas ya? Ada sebagian kalangan yang mengatakan, ngapain kita jadikan Nabi sebagai sumber hukum? Kan udah ada Al-Quran. Lagi pula Nabi kan manusia biasa. Dia bisa jadi salah. Gitu kan. Nah ini dibantah oleh mayoritas ulama, orang-orang yang kayak gini. Mayoritas ulama mengatakan Nabi Muhammad memang manusia biasa. Tapi secara desain, Nabi Muhammad sudah disetting dia nggak bakal bisa salah. Gitu. Jadi ketika Nabi mau salah nih, Allah tuh udah langsung negor duluan. Makanya Nabi itu nggak mungkin salah. Rasulullah nggak mungkin salah. Gitu. Karena memang settingannya udah seperti itu. Udah di setting langsung sempurna gitu semuanya. Itu juga diperjelas dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri yang bilang bahwa Nabi itu nggak pernah ngomong sesuatu yang nggak baik gitu ya. Pasti ucapan Nabi itu keluar karena ada bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya. Tapi Nabi itu kalau ngomong sesuai dengan perintah yang Allah kirim kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mayoritas ulama menjadikan Nabi, ucapannya dan gerak-geriknya sebagai sumber rujukan hukum. Gitu ya. Apa fungsinya tadi? Tadi kita sudah bahas sedikit ya. Pertama, fungsinya memperkuat. Jadi kalau misalnya ada perintah dari Al-Quran, dan Nabi pun ngomong merintah lagi yang kedua kali, maka perintah yang dari Nabi fungsinya sebagai memperkuat perintah yang pertama, yang dari Al-Quran. Yang kedua fungsinya sebagai tadi penerjemah, penafsir. Ya, Al-Quran perintahkan sholat, bagaimana caranya? Oh, Nabi ajarkan. Jadi hadis sebagai penafsir atau perincian dari perintah-perintah yang di Al-Quran. Yang ketiga fungsinya tadi di Al-Quran belum dibahas, Nabi yang bahas. Ya, yang ketiga fungsi posisi hadis terhadap Quran. Nah, masalahnya adalah hadis ini tidak terjaga seperti Quran. Jadi kalau Al-Quran sampai hari ini masih terjaga. Masih banyak orang yang hafal. Jadi kalau ada perubahan dalam Al-Quran, orang tahu. Ada yang diganti misalnya, orang tahu. Orang bakal notice bahwa ini ada perubahan. Tapi kalau di hadis, nggak seperti itu. Allah nggak ngejaga itu. Maka yang ngejaga hadis adalah para ulama. Nah, karena jarak dari kita dengan ke Nabi itu sudah terlalu jauh, sehingga ketika kita dengar ucapan Nabi bersabda bla bla bla, kita mesti ngecek dulu, bener nggak ini omongan Nabi? Cara ngeceknya gimana? Ya dicek dulu siapa yang ngomong. Apakah dia orang jujur, apakah dia orang yang tukang bohong, dan lain sebagainya. Nanti banyak cara ngecek hadis. Maka oleh karena itu hadis itu nggak semuanya benar. Ya, hadis yang benar kita kenal dengan hadis yang sahih. Hadis yang nggak benar kita katakan hadis yang dhaif. Dhaif artinya lemah sebetulnya. Kita nggak bisa pastikan hadis ini nggak benar, nggak bisa. Kita hanya bisa menilai karena hadis ini melewati orang-orang yang nggak benar, gitu ya. Jadi hadisnya kita nyatakan lemah. Hadisnya mungkin benar karena kan orang yang nggak benar
Kadang-kadang benar, ngerti nggak? Ada orang tukang bohong nih. Dia kan tadi pasti pernah jujur. Mungkin dia bohong di waktu yang lain, tapi pada saat menyampaikan hadis dia benar, lagi jujur, gitu kan? Kan mungkin saja. Tapi karena hadis ini melewati orang yang nggak benar, yang kurang jujur, maka hadisnya kita nyatakan lemah. Lemah bukan berarti nggak benar ya, karena kita nggak tahu secara pasti. Nah, terus bagaimana? Boleh nggak kita mengambil hadis yang lemah ini? Dalam kajian hukum agama yang berkaitan dengan akidah, yang pertama tadi akidah, yang kedua dengan ibadah dan muamalah, ini hadisnya harus yang sahih. Harus yang sahih, nggak boleh yang dhaif. Tapi perkara-perkara akhlak dan lain sebagainya, hadis-hadis dhaif boleh dipakai. Gitu ya. Lagi-lagi untuk membedakan bagaimana cara membedakan hadis sahih dan dhaif, ini perlu kajian yang lebih panjang lagi. Yang jelas kalian mesti tahu bahwa akan ada hadis yang dinilai sahih atau benar, akan ada hadis yang dinilai dhaif atau lemah. Kalau hadisnya dhaif, maka tidak boleh dipakai untuk hukum-hukum akidah dan ibadah dan muamalah. Tapi kalau untuk akhlak boleh ya. Jadi nggak dibuang begitu aja, masih bisa dipergunakan untuk hal-hal tertentu. Gitu ya. Oke. Itu tentang hadis, tentang sunnah. Yang berikutnya tentang sumber ajaran Islam, ini nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Ya. Yang ketiga namanya ijma. Ya. Ijma ini artinya kesepakatan ulama. Jadi orang-orang tertentu yang memiliki kadar keilmuan yang tinggi, dia punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat secara nyata, secara jelas di Quran dan di hadis. Kadang-kadang ada hukum-hukum yang ada sebetulnya di Al-Quran, tapi tidak gamblang dijelaskan. Ngerti nggak nih? Karena tadi saya bilang, Al-Quran itu bahasanya ringkas. Hadis juga begitu. Nabi hidupnya terbatas. Pada masa tertentu beliau meninggal. Jadi ketika nanti perjalanan hidup semakin panjang sampai hari ini, akan ada hal-hal tertentu yang Al-Quran belum munculkan secara jelas, Nabi pun belum pernah mempraktekkan karena pada masa itu belum ada. Contoh misalnya zakat fitrah pakai beras. Zaman Nabi gak ada beras. Kenapa kita sekarang pakai beras? Harusnya kalau ikut Nabi ya pakai gandum. Nah ini kan hal-hal yang belum ada pada saat itu. Al-Quran pun nggak pernah ngebahas itu karena Al-Quran nggak pernah ngebahas detail bagaimana cara zakat. Al-Quran hanya bilang zakat wajib. Caranya bagaimana? Ya ikuti Nabi. Nabi nggak pernah pakai beras. Karena pada masa hidup Nabi nggak pernah makan beras, nggak pernah makan nasi ya. Dia makannya gandum, kurma dan lain sebagainya. Maka akan ada sumber hukum yang berikutnya. Yang ketiga ini namanya ijma. Nah, ada orang-orang tertentu tadi yang saya bilang, orang-orang tertentu yang bisa melihat itu, melihat celah-celah itu. Ketika orang-orang ini semua satu dunia menyepakati satu hukum yang di Al-Quran belum ada, di hadis belum ada, atau bahkan udah ada sebetulnya, tapi mereka sepakati semua, nggak ada yang beda, maka hukumnya ditetapkan sebagai hukum ijma. Artinya kesepakatan ulama. Ya, jadi itu namanya ijma. Ini yang ketiga. Memang agak rumit ya, dipahami. Gampangnya ijma adalah kesepakatan ulama. Semua ulama dari dunia manapun menyetujui bahwa ini ya boleh gitu ya. Nah, perkataan ini boleh disebut sebagai hukum agama bersumber dari ijma. Oke, itu namanya ijma, sepakat ulama. Kalau ada satu aja ulama yang kredibel, yang keilmuannya menandingi yang lain, ya selevel gitu, beda pendapat, beda pandangan, yang lain mengatakan boleh, dia mengatakan nggak boleh. Tapi dia adalah orang yang kredibel, bukan orang ecek-ecek, bukan orang biasa-biasa. Maka status hukumnya nggak jadi ijma, menjadi khilaf, ya, menjadi ada perbedaan, gitu. Itu tentang ijma. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat ada namanya kias. Kias itu analogi. Ya. Contoh, Khomer, minuman keras. Di zaman Nabi itu cuma ada perasan anggur dan perasan kurma. Jadi anggur diperas, airnya difermentasi, lalu jadi mabuk. Kayak sekarang lah, masih ada kan anggur. Tapi satu saat misal, ada orang bikin minuman keras,
dari perasan duren, misal. Duren kan mengandung oksigen tuh katanya ya. Kalau kebanyakan mabok tuh makanya. Lalu dia peras duren itu, airnya disimpan, difermentasi, kemudian keluar kadar-kadar alkohol, jadi air minuman keras. Tapi air duren, bukan air anggur. Apakah hukumnya tetap haram? Jawabannya haram. Kan zaman Nabi nggak ada. Al-Quran pun nggak ada, nggak pernah bahas itu. Iya, namanya kias. Karena ini statusnya sama seperti minuman keras yang tadi dari anggur. Sama-sama berjenis minuman dan sama-sama mengandung zat-zat yang memabukkan. Maka statusnya sama. Satu saat nanti misalnya apa namanya ada minuman dari kacang misalnya, minuman keras dari kacang tetap haram karena dia punya sifat-sifat yang sama, yaitu jenis minuman, yang kedua memabukkan. Gitu. Nanti semua hukumnya sama. Najis dia, nggak boleh diminum, haram, nggak boleh diperjualbelikan, bikinnya juga haram dan lain sebagainya. Itu sama. Itu namanya kias, ya. Jadi kias adalah membanding-bandingkan satu hal yang dulu belum ada secara eksplisit, ya, secara implisit, apa sih sebaliknya, secara nyata gitu ya, pada masa itu, tapi secara sifat-sifat udah ada, gitu ya. Atau contoh-contoh misalnya transaksi-transaksi keuangan misalnya. Zaman Nabi dulu belum ada tuh namanya belanja online, misalnya kan. Sekarang belanja online, boleh apa nggak boleh? Nah, kita pakai metode tadi. Secara prinsip, ada nggak hal-hal yang dilanggar? Secara sifat, ada nggak hal-hal yang sama? Gitu. Kalau secara sifat sama seperti jual beli konvensional secara langsung, maka jual beli online nyatakan sah. Gitu. Sahnya ditentukan karena pakai analogi kias tadi. Nah, ini menjadi sumber hukum yang keempat. Empat hal ini, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas adalah sumber hukum yang disepakati oleh seluruh ulama. Ya, jadi nggak ada yang berbeda nih, bahwa empat ini menjadi sumber hukum. Nah, nanti akan ada metode-metode lain untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, memang sebetulnya sumbernya cuma dua, yaitu Al-Quran sama Sunnah. Tapi ada penambahan-penambahan metode dalam penggalian hukum. Dua metode terakhir, yaitu Ijma dan Qiyas, disepakati bahwa ini metode yang benar, ya, untuk menggali hukum. Yang lain-lain, kalau nanti kalian baca artikel, itu ulama kadang-kadang berbeda pendapat. Ada yang menerima, ada yang nggak terima. Clear ya? Ya, ini tentang sumber ajaran Islam. Ini kita bahas supaya kita itu nggak terjebak dengan kata-kata setiap kali sesuatu kita mesti cari di Quran. Karena kadang-kadang nggak ketemu di Quran. Contoh, misal ada orang nanya, bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi misalnya? Al-Quran nggak ada katanya. Nabi pun nggak pernah ngerjain, berarti bid'ah dong. Gitu. Nggak juga. Kan ada yang ketiga, ada ijma, ada qiyas kan. Jadi nggak langsung habis begitu aja terus nggak boleh gitu, nggak gitu juga. Gitu. Clear ya? Jadi kita mesti paham itu bahwa mengamalkan agama itu nggak segampang kita nyari referensi di Al-Quran ada, oke kita kerjain. Nggak ada kita tinggal, nggak gitu juga. Jadi ada hal-hal tertentu. Oleh karena itu, orang-orang yang berhak menggali hukum, baik dari Al-Quran, dari Sunnah, dari Ijma ataupun Qiyas, ataupun metode-metode yang lain, adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang mujtahid. Mujtahid ini adalah orang yang berijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah kemampuan yang luar biasa. Dia punya kemampuan bahasa Arab, hafal Quran, hafal hadis, tahu sastra Arab, tahu konteks pada masa itu, paham sejarah diturunkan Quran, dan lain sebagainya. Jadi ilmunya sudah luar biasa. Orang-orang ini mengerahkan kemampuannya untuk membaca Al-Quran dan hadis, lalu dia gali hukumnya. Kita nggak bisa, ya susah. Kita nggak hafal Quran, kita nggak hafal hadis, kita nggak paham bahasa Arab. Terus bagaimana dong? Maka kita ngikutin mereka. Ngikutin mereka yang pada bisa. Contoh yang bisa adalah Imam Syafi'i misalnya. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka-mereka adalah orang-orang yang kadar keilmuannya sudah sampai pada level mujtahid. Mereka yang mampu menggali Quran untuk mengambil hukumnya. Mereka mampu menggali sunnah untuk mengambil hukumnya dan sebagainya. Kita yang nggak bisa ikut mereka. Jadi kita beragama lalu ikutin Imam Syafi'i misalnya. Itu bukan berarti kita ngikutin agamanya Imam Syafi'i, bukan. Kita tetap ikutin Al-Quran, kita tetap ikutin hadis, tapi dengan cara
penggalian mengikuti caranya Imam Syafi'i. Sebab dia yang bisa, kita nggak bisa. Paham ya? Jadi jangan nanti orang, kamu bermadzhab apa? Mazhab Syafi'i. Agama itu bukan ikut Imam Syafi'i. Agama itu ikut Quran dan Sunnah. Iya, tahu gue juga. Ikut Quran dan Sunnah. Tapi kan masalahnya kita nggak bisa, nggak paham. Ngerti nggak nih kalian gitu? Ya, jadi kalian nih misalnya ngaji, belajar sama saya misalnya. Dapat ilmu dari saya misalnya. Kalian ikutin agama siapa? Agama saya? Bukan, agama Islam. Agama Quran, agamanya hadis. Saya hanya menyampaikan aja, ini caranya seperti ini memahaminya. Nah, begitupun Imam Syafi'i begitu juga. Jadi kalau ada orang bilang, agama jangan ikutin ulama, ikutin Quran. Ngaco dia. Ya, dia nggak paham. Hierarki. Ya, hierarki keilmuan, dia nggak paham. Itu tentang sumber ajaran Islam. Jadi luas ilmu itu ya, dan dalam, gak sembarang orang bisa menggali itu, sehingga kita butuh merujuk kepada orang-orang yang kompeten dalam hal keilmuan. Oke, sampai sini jelas ya tentang sumber ajaran Islam.